Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil sosialisasi terkait e-budgeting, di mana e-budgeting ini adalah salah satu digital, pelaporan digital, atau untuk budget ini adalah pembuatan RKAP melalui digital. Di sini e-budgeting merupakan aplikasi berbasis web yang untuk pengelolaannya itu kita berdasarkan dari masing-masing subdivisi. Jadi e-budgeting itu ada 4 kelompok. Yang pertama SDM, yang kedua tanaman, ketiga teknologi, tekpol, dan yang keempat adalah akuntansi dan keuangan. Di sini tujuan dari e-budgeting itu ada 3, efisiensi dan efektivitas, kemudian memudahkan proses pembuatan budget, karena selama ini sebenarnya kita pembuatan RKAP masih merupakan pembuatan konvensional atau manual. Jadi dengan aplikasi e-budgeting ini diharapkan secara digitalisasi kita bisa meng-create anggaran. Di sini memudahkan lebih cepat, lebih update, dan juga untuk rekapnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Adapun di sini kita ada mulai dari e-budgeting itu ada pembuatan namanya data mapping. Di situ data mapping itu ada yang merupakan kewenangan atau misalnya yang penggunanya itu ada yang dari kebun, ada dari unit usaha, kebun unit usaha, kemudian untuk mapping ini kan ada HO, regional, kebun, dan juga pabrik. Jadi step by stepnya itu sama seperti yang manual tapi didigitalisasikan. Di sini seperti biasa anggaran itu ada dimulai dari biaya langsung, biaya pendapatan, produksi, dan biaya operasional lainnya. Nanti masuk ke inputan-inputan yang hasilnya nanti mengarah ke neraca. Jadi ada laba rugi dan juga arus kas. Nah, untuk loginnya itu untuk loginnya yang pertama kita memasukkan web kita, yaitu pampo ptcc.id. Ini login. Ini kemungkinan login ini bisa ada perubahan karena setelah nanti kita sudah trial dan bisa semua menggunakan, kita ada surat edaran untuk penggunaannya yang secara resminya. Kemudian di sini setelah login kita inputkan username dan password. Biasanya username itu ada nick, dan juga passwordnya nanti ada yang sudah diberikan, nanti tinggal silahkan untuk diubah saja. Kemudian nanti ini halaman loginnya nanti akan seperti ini, mungkin ini ya. Kemudian ada setelah login, untuk kita yang sebagai pelaksana atau pengelola akuntansi keuangan, grup akuntansi keuangan, karena di sini titik ini ada penginputan terkait pemasaran. Di sini kita simpel aja, untuk akuntansi dan keuangan itu kita tahapan modul akuntansinya itu hanya master data, yaitu cost center, GL account, dan penginputan kebun atau pabriknya. Nah, di sini kemudian setelah input itu juga ada struktur laporannya, ada pembuatan jenis-jenis, nanti ada reportnya juga. Report itu didapat dari mapping account dan grup data. Kemudian setelah itu ada pembuatan grup detail, kemudian ada kita di aplikasi itu operasional anggaran, dan juga kita bisa membuka dari report-reportnya setelah nanti ada work paper. Nah, yang paling
utama setelah rangkaian itu semua, kita yang di regional ini hanya mempunyai kewenangan mengelola master data itu hanya menginput unit usaha dan juga hanya master product selling price. Itu master product selling price itu kewenangan di sini di bagian logistik ya. Mungkin Pak Anton atau di situ yang paling. Kemudian kalau untuk yang lain kita ada operasional anggaran itu di yang regional itu administrasi dan umum, bisa juga operasional lainnya. Kemudian kita bisa mendapatkan ngecek pendapatan lainnya mungkin dari selling tadi Pak, dan juga melihat beban pemasaran dan juga penyusutan jika membutuhkan penyusutan yang kita inputkan. Untuk yang lainnya itu adalah ranahnya HO. Jadi kalau misalnya kita perlu GL account atau perlu cost center yang lain, itu kita bisa bermenu ke HO. Selain yang di HO itu adalah inputan dari unit kebun atau pabrik. Jadi untuk reportnya pun yang ada beberapa hal yang report yang hanya kewenangan kita, tapi sisanya adalah kewenangan HO. Kita nggak bisa melihat punyanya tanaman atau yang tekpol yang tidak terkait dengan kita atau tanaman yang tidak terkait dengan kita nggak bisa. Mungkin itu aja untuk UAT atau tahapan-tahapannya. Nanti kita bisa buka webnya dan kita bisa setelah ada surat edaran kita bisa membuka masing-masing sesuai kewenangan apakah itu kabak, kasubag, asisten maupun PIC lainnya. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendalami dan memahami e-budgeting ini. Untuk selengkapnya sesuai dengan yang di share di grup PTI bisa kita pelajari masing-masing. Jika ada yang sedikit membingungkan atau belum paham, bisa tanyakan ke saya selaku yang ditugaskan melakukan latihan mengikuti pelatihan sebelumnya. Itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.